Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiha rizqi wa barik li fi ma razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Barusan saya nonton tayangan pada Suka TV barusan beberapa menit yang lalu. Di situ menampilkan sejarawan baru dari Pak Alwi, dan di situ disandingkan oleh pada Suka TV sosok Kiai Haji Abdul Aziz Jazuli. Tentu banyak data yang bisa kita terima, bisa kita pahami dari Gus Aziz Jazuli, dan bisa kita nikmati. Fokus pada tema, tidak kesana kemari. Tapi begitu setiap mendengarkan penyampaian sejarawan baru ini atau pembela baru dari Pak Alwi, menjadi banyak hiburan kita. Menjadi banyak hiburan, luar biasa. Ya, bagus. Ya, komentar saya senang aja melihat. Ada hal yang paling menarik yang disampaikan oleh sejarawan baru ini. Saya belum mengenal, nggak lihat namanya tadi, bisa dilacak itu. Dia seolah-olah nggak rela ditanya data sezaman dari Bani Pak Alwi di abad, mungkin yang dia maksud di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi secara spesifik kali ini temanya Ubaidillah, mungkin yang dimaksud adalah ketidaksiapan dia menjawab data sezaman sosok yang bernama Ubaidillah ini. Dia refleksikan sebagai apa? Sebagai bentuk refleksi yang tidak menjawab. Dan di situ membuktikan kalau dia itu menganggap memang sebagai seorang sejarawan, dia mengakui nggak ada data sezaman dari Ubaidillah. Bahkan pengakuan dia itu juga agak lucu juga. Pengakuan ketidakadaannya data sezaman Ubaidillah sebagai bentuk sesuatu yang saya analisis dalam perspektif, dalam analisis saya itu sesuatu yang wajar. Belum mempertanggungjawabkan secara logis dan rasional secara empiris terkait data yang dibutuhkan untuk sosok yang bernama Ubaidillah sebagai penanda dari leluhur Pak Alwi. Dia mencari penguat yang menguatkan bahwa tanpa data pun absah
dalam membuat ukuran kesejarahan sebuah objek kajian sejarah. Kajian sejarah. Ini kuliahnya dari mana ini kajian sejarah? Kajian, dia kan sejarawan. Perspektifnya harus perspektif historis. Perspektif historis itu matematis, empiris, dan datanya harus bertanggungjawabkan secara rasional. Kalau dia dari seorang sejarawan harusnya ya data sejarah lah yang empiris. Baru kali ini saya mendengarkan kajian sejarah, tetapi membenarkan atau menjadikan atau memenangkan, saya katakan, memenangkan riwayah daripada diroyah. Sejarawan. Jadi ada catatan sejarah baru ternyata bahwa riwayat itu sudah cukup tanpa harus data lapangan secara empiris, cukup katanya itu sudah cukup. Nah, riwayat itu kan katanya itu. Bicara riwayat itu berarti bicara katanya. Jadi sejarah, ada sejarawan baru yang mengatakan sumber katanya itu sudah cukup. Bahkan dia juga berargumentasi. Bahkan dia juga berargumentasi Nabi Adam pun nggak ada data sezaman. Jadi menganalogkan, mengkiaskan, membandingkan keabsahan keberadaan atau memvalidasi keberadaan sosok yang bernama Ubaidillah itu dengan ketiadaan data sebagai sebuah data itu sendiri yang absah, dianalogkan, dibandingkan dengan kondisi Nabi Adam sendiri pun nggak ada data sezaman. Iya, subhanallah, ini hiburan menarik ini. Sejarawan baru. Ya, cukup dengan katanya sudah jadi sejarah. Ya, kalau gitu nggak usah ada penelitian dong, nggak usah ada penelitian sejarah. Cukup di belakang meja mengimajinasikan katanya-katanya itu dalam sebuah tulisan, katanya-katanya gitu udah jadi sejarah. Atau mengandaikan sejarah yang tidak ada datanya, cukup aja langsung divalidasi. Tidak ada data itu sebagai data itu sendiri. Sebagai data, sebagai bentuk data sejarah. Dan itu juga dibenarkan dengan Nabi Adam sendiri nggak ada sejarahnya. Nabi Adam kok nggak ada sejarah zaman. Kan di Al-Quran wonten, Tuan. Al-Quran pun menjelaskan. Dan itu juga dijelaskan lah. Dari perspektif DNA juga dijelaskan Dr. Sugeng itu. Tentang keabsahan. Bagaimana ketika manusia itu mengakui sebagai anak cucu Adam, itu sudah selesai. Dah paling selamat itu. Misalnya saya mengaku sebagai cucu Adam, udah paling selamat. Karena semua manusia juga cucu Adam. Data sezamannya mana? Lah kita ini kan orang Islam, percaya Al-Quran. Ya kalau udah jelas di Al-Quran, kenapa kita harus nyari? Itu kan wilayahnya wilayah iman. Sudah termasuk bagian daripada rukun iman kan, percaya kepada para nabi Allah, Nabi Adam termasuk. Jadi kalau udah iman ya udah nggak perlu masuk diskursus. Nah, tapi kalau sejarah manusia di luar sosok para nabi itu wilayahnya bukan wilayah keimanan, itu wilayah historis murni. Itu pun dari kajian filologi bisa dijawab oleh Prof. Manahim Ali itu tentang data-data Nabi Ibrahim misalnya, data Nabi Ismail, data Nabi Muhammad, itu beliau yang menjawab.
kapasitas saya di sini bukan untuk bicara biologi, juga bukan untuk bicara DNA, juga bukan untuk bicara riset Kiai Ahmaduddin Utsman. Tapi kapasitas saya di sini ingin ketawa saja saya. Ketiadaan data adalah data itu sendiri, dan itu dikatakan oleh seorang sejarawan. Iya, luar biasa. Dan dengan semangat berapi-apinya sempat menanyakan data sezamannya Nabi Adam alaihissalam. Enggak gitu aja. Saya pengen hiburan malam ini, tiba-tiba saya pengen bercanda. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.